Apakah Paskah itu hanya sekedar seperti orang Israel, mereka dibebaskan dari kematian anak sulung, ataukah ada makna lain bagi kita saat ini? Nah, hal-hal itu kira-kira yang kita juga mendengarkan bersama-sama, belajar bersama-sama, sehingga kiranya pengertian kita tentang Paskah hari ini dapat juga meneguhkan kita kembali, dapat menguatkan kita kembali, dan tentunya dapat mengubahkan kehidupan kita. Karena itu kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan dan anak-anak sekalian, dalam Keluaran pasal 12 itu membicarakan tentang Paskah. Ya, sebetulnya Paskah ini bukan hanya bukan pertama sekali. Ada banyak versi, baik orang percaya, baik orang Israel maupun non-Israel, mereka memiliki Paskah masing-masing. Tetapi kita melihat Paskah Israel ini, dan ini menjadi pangkalnya nanti menjadi Paskah yang kita rayakan. Karena itu kalau kita melihat Paskah dalam Keluaran pasal 12, kalau kita tidak perlu baca, saya meringkas saja bahwa di mana bangsa Israel itu mau dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Itu karena Firaun mengeraskan hati, maka Tuhan menyatakan melalui Musa itu tulah demi tulah. Tujuannya apa? Supaya itu melembutkan, mengerti Firaun bahwa yang menyuruh itu adalah Tuhan. Dari tulah 1 sampai dengan 9, Firaun tidak berubah hati. Dan sampailah kepada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Nah, begitu masuk ke dalam tulah 10, maka bangsa Israel disuruh oleh Allah melalui Musa bahwa mereka harus memotong kambing atau domba. Lalu darahnya itu ditaruh atau diusapkan begitu di tiang pintu. Dan Allah melihat ada tanda itu setiap rumah orang Israel, maka anak sulung dalam rumah itu tidak mati. Sedangkan bila tanda itu tidak ada, berarti mereka bukan orang Israel. Maka anak sulung bukan hanya anak sulung manusia, tapi ternyata sampai ke binatang pun mati. Nah, jadi kita melihat Paskah itu dalam bangsa Israel itu menunjukkan bagaimana bahwa ada perlindungan Tuhan. Dari bahasa Ibrani itu katanya Pesach, itu melewati. Jadi dengan ada darah di pintu itu sebagai tanda bahwa mereka tidak kena tulah. Nah, ini kita lihat Paskah Israel. Lalu pertanyaannya, apakah Paskah itu sama dengan hari ini? Nah, kita lihat. Kalau dalam perjalanannya, kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri merayakan Paskah. Loh, kok bisa? Iya, Yesus kira-kira mengikuti yang mana? Yesus mengikuti yang lama. Yang tadi, tetapi sudah berubah. Paskah itu dirayakan di Bait Allah. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah, baik kambing, domba, dan lain sebagainya. Lalu dagingnya itu mereka bawa ke rumah, mereka makan bersama-sama. Karena itu kita lihat Yesus makan perjamuan Paskah bersama murid-murid. Nah, tapi setelah itu kita lihat, nah sekitar tahun 70 itu Bait Allah hancur. Dan tidak ada lagi tempat mempersembahkan korban. Jadi Paskah mereka itu sudah berhenti. Mereka biasa melakukan di rumah-rumah saja. Nah, lalu pergerakan ke dalam abad gereja mula-mula itu Paskah masih dirayakan, tetapi menimbulkan dua versi. Versi pertama, Paskah itu hari Jumat. Nah, lalu versi kedua merayakan hari Minggu. Lalu yang mana yang benar? Ya, nah jadi kita lihat bahwa setelah itu ada Konsili Nisea, namanya Konsili Nisea dalam sejarah gereja. Maka diputuskanlah Paskah itu adalah hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Nah, ini penting bahwa hari Minggu karena sebetulnya Paskah itu memaknai kebangkitan Kristus. Kenapa dikatakan bahwa kalau kita lihat dalam Alkitab, maka pada hari pertama minggu itu dikatakan dalam kebangkitan itu, disitulah Yesus dibangkitkan, maka itu yang dirayakan. Maka Paskah kita tidak lagi kepada perayaan mengingat kembali bagaimana bangsa Israel
karena kita bukan bangsa Israel. Jadi makna Paskah bagi kita adalah kita merayakan kebangkitan Kristus. Nah, kira-kira itu yang menjadi dasar bagi kita merayakan Paskah. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada Anda, kepada kita dapat menjelaskan bahwa Paskah yang kita rayakan bukan Paskah Israel, yang Paskah yang kita rayakan bukan hari Jumat, tapi yang Paskah kita rayakan hari Minggu, karena punya makna bagi kita. Betul, memang kalau yang merayakan Jumat itu mereka Yesus mati di kayu salib sebagai domba, sebagai apa yang namanya korban, betul. Tapi sudah diputuskan bersama-sama bahwa kebangkitannya lah yang dirayakan. Jadi kalau kita sekarang merayakan bersama-sama, maka kita rayakan adalah kebangkitan Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi siapa domba Paskah? Bukan lagi domba. Siapa korban Paskah itu bukan lagi kambing. Tetapi domba Paskah itu adalah Kristus. Lalu apa? Kalau Kristus menjadi domba Paskah, apa maknanya bagi kita? Nah, kalau Kristus menjadi domba Paskah, maka dia adalah manusia sejati, manusia sempurna. Karena kenapa? Kalau kita lihat nanti dalam kitab Imamat, bahwa domba Paskah itu memiliki kriteria yang sangat ketat, bahkan hampir sempurna. Kalau dia binatang, kalau dia domba, maka domba itu pun domba yang terbaik, tidak bisa asal-asalan, dan dombanya pun bukan domba yang tua, apalagi dombanya sudah tua, kurapan lagi, bukan. Domba itu masih muda, masih bagus, dagingnya masih enak. Jadi itu yang dipersembahkan, yang terbaik lah. Jadi itu diatur dalam ibadah Israel. Kalau mereka mempersembahkan korban, mereka harus punya kriteria. Nanti kalau kita lihat dalam kitab Imamat itu begitu rupa luar biasa ketat. Sehingga domba itu betul-betul yang terbaik. Nah, ini menggambarkan penggambaran ini semua, karena itu kalau kita lihat kalau kita memahami Alkitab luar biasa, bahwa itu semua hanya tipologi atau menggambarkan sesuatu yang belum real. Nah, nanti akan terjadi, yaitu melalui Yesus dan menjadi domba Paskah yang sempurna. Nah, kalau dia menjadi domba Paskah, kita lihat bagaimana Paskah itu kita rayakan, bahwa bukan lagi merayakan Paskah Israel, tapi kita merayakan bahwa Yesus mati ganti kita. Ingat bahwa dosa, manusia itu semua berdosa. Roma 3:23, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dan dikatakan Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jadi solusi dari dosa itu hanya satu, yaitu kematian, kebinasaan. Lalu bagaimana supaya tidak binasa? Maka ada yang menggenapi kematian itu. Maka kematian itu harus dibayar. Lalu siapa yang bayar? Saya tidak mungkin membayar, karena saya manusia berdosa. Maka satu-satunya, yaitu Allah dengan inisiatif sendiri turun ke dunia, dan dia menebus kita dengan mati. Kan tadi ingat bahwa upah dosa, menggantikan dosa harus ada korban. Nah, kalau kita ingat dalam perjanjian lama, kalau kita punya kesalahan, maka harus untuk pengampunan dosa kita harus mempersembahkan korban. Kalau kita nggak punya uang, ya mulai dari burung perkutut. Kalau punya uang, mungkin domba, kambing, dan sebagainya. Nah, coba kita renungkan. Kalau sekiranya Kristus tidak mati di kayu salib, maka kita harus membayar dosa kita. Yesus sendiri turun dari surga, menggenapi. Dia mati. Kan tadi harga yang harus dibayar adalah kematian. Yaitu dia sendiri, bukan lagi domba, tapi dia sendiri dengan darahnya tercurah. Dia menjadi domba Paskah. Yang seharusnya kita harus membayar, maka dia membayar dan dibayar lunas. Tuhan membayar dengan lunas. Tuhan tidak membayar dengan kredit, cicilan. Tidak.
Tapi Tuhan membayar dengan lunas, dengan dirinya sendiri, dengan mati di kayu salib, menjadi korban sejati. Karena dia adalah manusia sempurna, tidak berdosa. Dia layak kategorikan menjadi domba. Jadi itu makna bagi kita. Kalau kita berbicara tentang makna Paskah bagi kita hari ini adalah bahwa yang pertama kepastian Yesus adalah domba Paskah. Jadi bukan lagi domba yang binatang itu, tapi domba Paskah itu adalah Yesus. Yang kedua bagi kita adalah mendatangkan kepastian keselamatan. Paskah itu menunjukkan, memberikan bukti bahwa kita memiliki kepastian keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 20. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Kristus hanya mati lalu tidak bangkit, berarti dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan dikatakan tadi, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kenapa sia-sia? Ya karena kita percaya kepada orang yang salah. Tapi dengan kita melihat bahwa Yesus itu bangkit, ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Karena itu kita lihat ayat 17b dikatakan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau itu tidak terjadi. Tetapi karena itu terjadi bahwa Yesus bangkit, dia mati dan bangkit. Demikian juga dikatakan, jadi yang benar ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Jadi kita melihat ini membawa kepastian. Kepastian keselamatan sempurna yang dilakukan Yesus. Tidak perlu lagi ada korban